Dalil berikutnya yang juga disalahfahami oleh sebagian manusia adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Jelas. Ayat Al-Quran. Tidak ada ayat yang dhaif kan? Semuanya sahih. Sebagian saudara kita memahami ayat ini, memaknai ayat ini, Allah tidak akan menguji kita. Allah kan nggak mungkin salah. Saya nggak kuat. Mungkin ninggalin sholat, mungkin nggak pernah ngaji, malah seneng-seneng, malah berbuat dosa. Maka tidak mungkin Allah menguji saya dengan kekayaan. Mana dalil tadi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang dengan ujian yang orang itu tidak sanggup memikulnya. Betul? Betul? Salah. Salah. Salah besar. Besar sekali kesalahannya. Apa Allah nggak tahu kalau Qarun itu diuji dengan kekayaan nggak kuat? Sebelum Allah uji Qarun, apakah Allah nggak tahu? Tahu apa nggak tahu? Ya pasti tahu lah. Masa Allah nggak tahu? Allah maha tahu. Qarun waktu itu kan rajin ibadah, dekat dengan Nabi Musa. Waktu miskin. Lalu Qarun memohon pada Nabi Musa supaya didoakan, diberikan rezeki yang melimpah. Dan akhirnya bagaimana si Qarun, antum tahu kan? Sampai dia dan seluruh kekayaannya ambles ke bumi, dimakan bumi. Ya. Maka kalau ada orang menemukan emas apa, sering dibilang harta Qarun. Ya. Qarun di mana? Nemunya di mana? Ya kan? Itu kan di Mesir. Ini nemunya di Parung Serap, ya, dibilang harta Qarun. Ya, padahal jauh, masa bisa loncat dari Mesir ke Parung Serap, ya kan? Ya tentu ini mengada-ada, ya, istilah saja. Ya. Nah, apakah Allah sudah tahu kalau Qarun diuji dengan kekayaan nggak kuat? Ya tentu sudah tahu. Masa Allah nggak tahu? Allah maha tahu kan? Sebelum Qarun lahir juga Allah sudah tahu. Ketika Qarun masih disulbi ayahnya juga Allah sudah tahu. Ketika Qarun masih disulbi kakeknya, buyutnya, bahkan ketika Qarun masih disulbi Adam, Allah sudah tahu. Nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Tapi Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Ya, jadi keliru pemahaman. Allah tidak akan menguji seseorang dengan ujian yang kita nggak sanggup memikulnya. Maka sombonglah sebagian orang. Alhamdulillah saya diuji oleh Allah menjadi wali kota misalnya. Kalau Allah tahu saya jadi wali kota nggak sanggup, nggak kuat, nggak mungkin Allah uji saya dengan wali kota. Dengan saya dijadikan oleh Allah wali kota, berarti Allah tahu kalau saya sanggup. Jadi sombong kan? Ya, terbukti. Waktu belum jadi wali kota, waktu belum jadi gubernur, waktu belum jadi menteri, wow, ya rajin, ya sholat, ya ke masjid, ya ngaji, ya baca Al-Quran. Begitu jadi pejabat, wali kota atau gubernur atau menteri, lihat. Itu berapa banyak yang masuk ke mana itu? Suka miskin, ya. Banyak dari mereka yang tadinya baik-baik. Diuji dengan wali kota nggak sanggup, gubernur nggak sanggup. Padahal Allah tahu. Nah, maka coret itu ucapan para siapa itu motivator itu kan banyak kan ini ucapan motivator. Oh nggak mungkin Tuhan menguji kita di luar kesanggupan kita, nggak mungkin gimana? Orang contoh banyak dan terserah Allah. Apakah ketika Allah uji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya berarti Allah kejam, bengis, nggak adil? Kata siapa? Allah maha adil. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu adil. Ya. Adlun fi qada'u. Ya. Semua ketentuanmu terhadap diriku semuanya adil ya Allah. Ucapan siapa? Ucapan Nabi SAW. Jadi kita mau diperlakukan apapun oleh Allah, tiba-tiba hari ini kita kecelakaan, kedua kaki kita diamputasi, kemudian kita cacat seumur hidup, padahal kita mau berangkat ngaji. Adilkah Allah? Adil. Allah maha adil. Orang kita semua ini dari ujung rambut sampai ujung kaki milik Allah, mau diapakan oleh Allah terserah Allah. Nggak ada tawar-menawar. Saya akan cucu kiai ya Allah. Saya akan cicitnya seorang nabi ya Allah. Kan'an anak langsung dari Nabi Nuh. Azar ayah dari Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, semuanya
diazab kekal di neraka selama-lamanya. Allah nggak peduli. Ya. Dan terusan kalimat ini kan apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Gitu kan? Ya Allah, jangan timpakan kami ujian yang ujian kami tidak sanggup memikulnya. Jangan engkau uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Ini menunjukkan bahwa Allah seringkali menguji orang yang orang itu nggak sanggup memikul ujian itu. Kalau nggak ada, jadi sia-sia dong. Masa Allah mengajarkan doa yang sia-sia? Ya Allah, jangan jadikan aku seorang nabi ya Allah. Jangan ya Allah. Ini doa sia-sia. Ya nggak mungkin. Nabi Muhammad nabi terakhir. Nggak mungkin ada nabi lagi. Lalu antum berdoa ya Allah, jangan jadikan aku seorang nabi. Ya doa yang sia-sia. Termasuk ketika ada orang kafir, jelas-jelas kafir, antum tahu mati, lalu antum doakan supaya diampuni, supaya masuk surga, boleh tidak? Tidak boleh, karena nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ada doa itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Kenapa? Karena Allah seringkali menguji seseorang dengan ujian yang orang itu tidak sanggup. Terserah Allah. Sekali lagi, jangan tertipu, jangan mau dibohongi oleh para motivator. Kalau Allah menguji kita, pasti dengan ujian yang terukur. Allah tahu. Nggak mungkin kita akan diuji dengan ujian yang membuat kepala kita pecah. Kata siapa nggak mungkin? Ya. Lagi naik motor, nyenggol separator busway, ya, jatuh, belakangnya truk, ban kena kepala, pecah nggak? Pecah. Atas ujian apa? Iya. Masa dia mengatakan nggak mungkin Allah memberikan ujian yang membuat kepala kita pecah? Mungkin. Berapa banyak orang yang kepalanya pecah? Ya kan? Allah bikin kepala kita pecah, terserah Allah. Hati kita hancur berantakan, terserah Allah. Bahkan manusia yang sangat mulia, Sayyidus Syuhada Hamzah, mati dalam keadaan jantungnya, hatinya dikunyah-kunyah oleh seorang wanita. Terserah Allah. Ya, dengan demikian insya Allah kita nggak akan sombong. Kita nggak terlalu pede. Banyak dari kita terlalu pede. Ya. Ini karunia Allah. Ini kebaikan dari Allah. Ini Allah tahu bahwa aku pasti kuat. Pasti kuat. Ya. Jangan. Dibalik, ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Gitu. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Oleh karena itu ada sholat istikharah. Itu salah satu menghilangkan kesombongan kita. Sholat istikharah.